Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan pertama mata kuliah metode numerik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas pengantar metode numerik, meliputi pengertian, ruang lingkup, serta peranannya dalam penyelesaian berbagai permasalahan komputasi. Kita akan memahami mengapa dalam praktiknya banyak persoalan matematika tidak dapat diselesaikan secara eksak, sehingga diperlukan pendekatan numerik berbasis algoritma. Melalui materi pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa memiliki gambaran awal mengenai pentingnya metode numerik sebagai dasar dalam pemodelan, analisis data, simulasi, dan berbagai aplikasi komputasional lainnya di bidang informatika. Silakan mengikuti materi dengan seksama sebagai fondasi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini saya, Ibu Nadia Husanti, akan menjelaskan mengenai apa itu metode numerik. Oke. Pada mata kuliah metode numerik pada semester ini, yang kita bahas, yang jelas yang pertama adalah pengantar metode numerik di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai Deret Taylor dan analisis Galat. Berikutnya yaitu solusi persamaan non-linear atau akar-akar persamaan. Materi berikutnya yaitu solusi sistem persamaan linear. Yang kelima yaitu interpolasi polinom. Keenam integrasi numerik, dan yang terakhir adalah turunan numerik. Ini semua adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada satu semester. Apa itu numerik? Numerik adalah berhubungan dengan angka. Sedangkan metode adalah cara atau teknik yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Maka dari itu, metode numerik adalah cara atau teknik yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan operasi angka. Analisa numerik itu berhubungan dengan iptek atau sains, di mana iptek ini adalah bagian dari matematika, yaitu algoritma yang dikembangkan dari persamaan-persamaan matematika tertentu. Nah, bagian juga dari seni yaitu berkaitan dengan penentuan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu persoalan matematika. Nah, metode yang sering kita gunakan selama ini yaitu metode analitik. Apa sih perbedaan antara metode numerik dengan metode analitik? Bisa kalian lihat dari materi ini. Metode analitik ini memberikan solusi sejati, yaitu solusi yang memiliki galat sama dengan nol. Solusi sejati di sini dalam artian kita memperoleh hasil berupa angka pasti. Kemudian solusi terkadang dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Sebagai contoh, turunan. Nah, kalau kita ingin mengerjakan soal turunan, kita mengetahui fungsi dari suatu fungsi, kemudian kita mencari turunan fungsi tersebut, baru kita bisa menentukan nilai turunan fungsi tersebut pada suatu titik. Jadi tidak bisa langsung kita menghasilkan suatu angka. Kemudian persoalan terbatas, sederhana. Nah, karena kesederhanaan dari metode analitik yang biasa kita kerjakan, maka muncullah ini ada metode numerik. Ini untuk membantu permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan dengan metode analitik biasa, nah kita selesaikan dengan metode numerik. Adapun ciri dari metode numerik, galat atau error mendekati nol sehingga memberikan solusi hampiran. Dalam hal ini jadi ada solusi hampiran dan solusi sejati. Bedanya di sini ya, solusi sejati berarti nilainya berupa angka, sedangkan solusi hampiran
Ini bisa jadi nih hasilnya memang berupa angka, tapi bisa jadi tidak sama seperti solusi sejati. Jadi tidak selalu sama. Dan galatnya memang mendekati nol. Dalam hal ini, galat atau errornya semakin kecil galat, maka semakin baik hasil dari metode numeriknya ini tadi. Atau semakin baik solusi hampirannya. Ini solusi selalu berbentuk angka, berbeda dengan metode analitik yang terkadang berbentuk suatu fungsi. Kemudian persoalan luas, dan ini aritmatika berulang. Kalau kalian masih ingat pelajaran yang sebelumnya, yaitu iterasi. Jadi ini juga ada kita belajar iterasi juga. Kemudian hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga ada selisih antara solusi sejati dengan solusi hampiran. Oke, ini adalah perbedaan antara metode analitik dan metode numerik. Nah, contoh persoalan matematik. Jika secara analitik ini menggunakan rumus dan teorema yang sudah baku di dalam matematika, nah contohnya nih ya, persoalan x kuadrat kurangi 6x plus 8 sama dengan 0. Kita ingin mencari berapa nilai x yang memenuhi dari persamaan tersebut. Nah, caranya kan seperti ini. Kalau metode analitik ya, kita faktorkan saja. Jadinya x kurangi 4 kali x kurangi 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, artinya kalau x kurangi 4 sama dengan 0, maka x satunya sama dengan 4. Ini adalah akar yang pertama. Kemudian yang kedua, x kurangi 2 sama dengan 0, artinya x yang kedua atau akar yang kedua adalah 2. Jadi kita memperoleh akar-akarnya dengan cara seperti ini. Ini metode analitik. Nah, bagaimana dengan metode numerik? Kalau secara numerik kita menggunakan pendekatan aproksimasi untuk mencari solusi hanya dengan operasi aritmatika biasa. Contohnya tadi ya, fungsinya adalah x kuadrat kurangi 6x plus 8 sama dengan 0. Kita akan langsung bisa mengetahui nih ya hasil atau akarnya tadi, tapi ini ada suatu syarat. Biasanya ini diketahui terlebih dahulu akar-akarnya tadi itu terletak pada selang berapa. Nah, contohnya di sini selangnya dari 3 sampai 6. Dan selang ini selang tertutup ya. Ini ada kurung siku, itu artinya selang tertutup. Jadi dia batasnya dari 3 sampai 6. Nah, di dalam selang ini tadi itu terdapat sebuah akar. Jadi kita harus menentukan dulu apakah di dalam selang tersebut itu ada akar atau tidak. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan masuk ke dalam pertemuan yang berikutnya. Oke. Nah, ini contoh persoalan matematik yang lainnya. Kita menentukan akar-akar persamaan polinom. Bayangkan ini akar persamaannya sampai pangkat 7. Padahal kita bisanya mungkin cuma pangkat 2 atau pangkat 3 saja yang bisa kita faktorkan. Nah, kalau pangkat 7 agak kesulitan. Atau bentuk yang seperti ini. Bentuk bersama seperti ini kan persamaan yang rumit ya, yang tidak biasa kita kerjakan. Nah, alternatif cara penyelesaiannya kalau menggunakan metode analitik itu memanipulasi polinom bisa, kemudian atau menggunakan pembagian simbol corner, atau malah mungkin dengan menggambar grafik. Tapi untuk persoalan ini mungkin agak kesulitan, maka dari itu ada yang namanya metode numerik. Contoh lagi ini, permasalahan yang seperti ini. Ini ada sistem persamaan linear. Ini dia sampai ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel atau 8 persamaan. Nah, sedangkan kita belajarnya atau kalian dulu belajarnya hanya mungkin 2 persamaan atau 3 persamaan ya kan. Itu hanya itu bisa kalian kerjakan. Nah, sedangkan untuk persamaan yang berikutnya ada 7 persamaan itu belum bisa kalian selesaikan. Nah, alternatif penyelesaiannya ini ya kalau dulu kita cuma belajar sampai metode Kramer saja dan ini maksimal hanya 3 ubah.
Nah, bagaimana dengan 7 berubah atau 7 variabel ini tadi? Jelas tidak bisa dikerjakan dengan grammar atau cara-cara yang sebelumnya. Maka dari itu ada metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, contohnya lagi, misalkan bentuk integral. Kita soalnya ini, integralnya dari negatif 1 sampai 1, ini integral tentu ya, soalnya, dan fungsinya adalah 4 kurangi x kuadrat. Oke. Rumusnya, kalau kita menggunakan metode analitik, pakai integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali a kali x pangkat n plus 1 plus c. Ini adalah rumus uh, rumus untuk mencari integral tak tentu. Oke. Nah, kita selesaikan ini dengan integral tak tentu dulu, dengan batasnya adalah negatif 1 sampai 1. Kemudian setelah kita selesai mengintegralkan, kita dapat tuh fungsi integral baru, hasil dari pengintegralan, itu fungsi baru. Nah, fungsi baru tersebut kita substitusikan batas-batasnya dari negatif 1 sampai 1 dan menghasilkan hasilnya adalah 22 per 3. Nah, bagaimana dengan cara metode numerik? Untuk metode numerik dengan permasalahan yang sama, kita menggunakan grafik. Jadi, ini logikanya, kita bagi tuh batasnya kan antara negatif 1 sampai 1. Kita bagi-bagi menjadi, misalkan di sini contohnya menjadi 4 bangun data. Oke? 4 bagian. Nah, 4 bagian ini setiap bagiannya kita bentuk menjadi bangun trapesium. Nah, untuk mencari luas daerah di bawah kurva yang jaraknya yang batasnya dari negatif 1 sampai 1, kita karena kita bagi menjadi 4 bagian dan ini setiap bagiannya berbentuk trapesium, maka kita menggunakan rumus luas trapesium. Dengan rumus luas trapesium yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu jumlah sisi saja dikali tinggi dibagi 2. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu berarti yang nilainya ini ya. Ini jumlah sisi sejajar, ini adalah sisi sejajarnya. Jadi kita jumlahkan. Berarti ini kita untuk mencari berapa nilainya ini, kita substitusikan ke dalam kurva yang tadi, persamaannya yang tadi. Kita dapat sisi sejajarnya. Kemudian tingginya adalah ini. Tingginya, nah ini tinggi atau bias ini tadi, atau selangnya ini tadi, sisinya tadi, itu dia sama untuk di setiap bagiannya. Kalau dalam contoh ini, maka tingginya adalah 0,5 atau setengah ya. Nah, kemudian kita jumlahkan setiap bangunnya ini tadi, setiap bagian ini tadi. Setelah kita mengetahui luas setiap bagian dengan menggunakan rumus luas trapesium. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti ada 7,25. Ini hampirannya karena kita menggunakan pecahan desimal. Bukan pecahan desimal hampirannya, karena ini dilihat kalau kita ingin mencari luas daerahnya tidak pas di kurvanya ini tadi. Ini masih ada jarak ini ya, masih ada lebihan. Jadi belum tentu ini hasilnya apa namanya, hasilnya pas, hasilnya pasti atau solusi Z-nya yaitu 7,24. Nah, solusi Z-nya yang tadi di metode analitik yaitu 22 per ya. Nah, ini semakin kecil biasnya atau semakin kecil apa namanya potongannya, maka akan semakin baik atau akan semakin menghampiri mendekati solusi sejati. Nah, mengapa kita harus belajar metode numerik? Yang pertama, untuk memudahkan para rekayasa dan ahli ilmu alam dalam menghadapi persoalan yang muncul di lapangan untuk diformulasikan ke dalam model yang berbentuk persamaan matematika. Yang kedua, sebagai alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Kemudian yang ketiga, untuk memahami cara program aplikasi numerik komersil dalam menyelesaikan persoalan. Yang keempat, agar dapat membuat sendiri program komputer. Yang kelima, untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar.
Adapun tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Yang pertama, pemodelan. Jadi dari persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Kemudian menyederhanakan model dengan membentuk beberapa pengandaian sehingga mengabaikan beberapa parameter dan solusi akan lebih mudah diperoleh. Langkah yang ketiga yaitu formulasi numerik. Dalam hal ini berarti menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis skala awal. Nah, pemilihan metode berdasarkan pertimbangan mengenai ketelitian metode, kemudahan metode, kepekaan metode terhadap perubahan data yang cukup kecil. Nah, setelah selesai kita menentukan metode numerik, maka kita menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih tersebut. Langkah berikutnya yaitu pemrograman, yaitu menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Selanjutnya yaitu operasional. Program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Hasil program diinterpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program untuk memperoleh hasil yang baik. Ya. Metode numerik, ini perbedaan metode numerik dengan analisis numerik itu apa? Nah, metode numerik ini adalah algoritma yang menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik. Sedangkan analisis numerik adalah terapan matematika untuk menganalisis metode, terutama menganalisis alat dan kecepatan konvergensi sebuah metode. Nah, ini saya rangkumkan juga mengenai dasar pemilihan metode numerik. Nah, ini kita harus memperhatikan nih jenis-jenis metode yang ada karena suatu persoalan permasalahan bisa jadi ada berbagai macam metode yang tersedia dan kita harus mengetahui metode apa saja yang ada. Nah, dari berbagai jenis metode yang ada, maka kita juga harus mempelajari ini bagaimana metode-metode tersebut bekerja. Nah, kemudian kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode. Nah, baru ke intuisi dan pengalaman dalam menerapkan metode-metode tersebut. Oke, dalam pemrograman, nah ini input ini berdasarkan model yang kita pilih, yang telah kita pilih, kemudian coding ini menghasilkan solusi. Ini jadi tujuannya ya. Jadi kita inputkan datanya, kemudian kita inputkan modelnya tadi, model matematika dari yang sudah dari permasalahan nyata kita modelkan. Oke, dari model tadi kita inputkan ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, ini dalam bahasa coding, kemudian dari coding ini tadi akan menghasilkan solusi. Nah, input ini merupakan data tidak hanya kualitatif tapi lebih ke kuantitatif. Nah, ciri-ciri pemrograman yang terstruktur harus mempunyai kriteria berikut ini. Yang pertama benar, kemudian mudah dipahami, mudah dimodifikasi. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi metode numerik yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.